Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema besar kita di hari ini adalah now or never. Sekarang atau tidak pernah sama sekali. Subtema pagi ini adalah kehendak bebas. Dan subtema kedua nanti adalah kesempatan kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini adalah benar-benar pilihan. Itu benar-benar harus disadari. Setiap gerak hidup kita ini, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke gereja, mau tidur, semua itu pilihan kita, bukan? Harus menyadari setiap apa yang kita lakukan, pasti kita tuai. Mumpung kita masih punya kesempatan, ya, perhatikan faktanya, terutama fakta Alkitab. Coba kita baca ya, Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 27. Saya bacakan ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Manusia itu ditetapkan hidup hanya satu kali, mati satu kali, lalu dihakimi. Nah, setelah dihakimi barulah hidup kekal atau binasa kekal. Cuma satu kali kesempatannya. Ini berulang kali kita tekankan. Cuma satu kali ini, tidak ada kesempatan lain. Tidak ada reinkarnasi menurut Alkitab. Ya, itulah sebabnya, artinya sekarang ini nggak ada waktu lain lagi untuk belajar. Belajar bagaimana menjadi anak Allah. Sebab manusia diciptakan oleh Bapa di surga, oleh Tuhan Yesus juga, supaya manusia jadi anak Allah. Sebab ada oknum lain yang memberontak di surga. Oknum itu memberontak sehingga terjadi peperangan di surga. Akhirnya dibuang ke bumi. Naga besar itu, naga tua itu, dibuang ke bumi beserta sepertiga malaikatnya. Di bumi ia disebut iblis atau setan. Sepertiga malaikatnya disebut roh-roh jahat. Itulah sebabnya hari ini roh-roh jahat itu merasuk. Ada yang kerasukan roh jahat kan? Iya. Yang lebih bahaya kerasukan setan. Kalau roh jahat kan cuman gelepar-gelepar sebentar kita tengking sembuh deh. Tapi kalau kerasukan setan bahaya, saudara. Sebab setan tidak merasuk, mengambil alih kesadaran kita, tidak. Setan masuk, mempengaruhi pikiran, pola pikir. Sehingga pola hidupnya menjadi seperti yang diingini oleh setan itu. Manusia dikloning oleh setan. Ini yang bahaya. Manusia nggak sadar bahwa waktunya itu sempit. Waktu yang kita punya itu pendek. Usia manusia 70 sampai 80 tahun rata-rata. Nggak panjang sebenarnya. Jadi hidup ini bukan soal sok-sokan mau pinter-pinteran, bukan. Kaya-kayaan, buat apa? Banyak orang nggak mengerti hal ini. Kita itu disetting menjadi anak Allah. Makanya dikasih kehendak bebas. Kalau manusia diprogram seperti robot, si A itu nanti ku ciptakan dia jujur, cinta aku, taat, gak pernah buat dosa. Gak begitu. Manusia diberi kehendak bebas. Supaya apa? Dicatat baik-baik. Supaya apa manusia itu diciptakan dengan kehendak bebas? Kok gak diciptakan diprogram aja biar gak bisa memberontak? Kalau manusia diciptakan dengan kehendak bebas, makanya ada risiko. Risikonya memberontak atau taat. Cuma satu jawabnya.
Karena Allah itu kasih adanya. Cinta kasih kan Allah itu. Naturnya itu kasih. Maka ciptaannya harus punya kasih. Robot nggak bisa punya kasih. Manusia harus diciptakan dengan kehendak bebas. Supaya belajar mengasihi Bapaknya yang di surga. Itu jawabannya. Sebab tanpa kehendak bebas, itu cinta itu omong kosong. Seperti seorang pria yang naksir dengan seorang cewek cantik. Cewek itu nggak mau. Lalu pria ini cuma ilustrasi ya. Pria ini lalu guna-guna. Cewek itu diguna-guna jadi lupa diri. Jadi cinta sama si cowok. Terus cowok itu senang banget. Iya dia cinta sama aku. Sakit jiwa nggak? Padahal nggak cinta. Jadi cinta tanpa kesadaran itu bukan cinta namanya. Itu seperti robot. Persis robot. Sedangkan manusia dicatat oleh Alkitab diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya serupa dengan Allah. Punya pikiran, iya. Punya perasaan, ya. Punya keinginan, jelas. Punya kehendak yang bebas. Kalau manusia diciptakan tanpa kehendak bebas, kayak robot aja gitu, nggak mirip dengan penciptanya. Alkitab mencatat manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya memiliki kemiripan. Itu bukti manusia punya kehendak bebas. Sekarang nggak usah pakai teologi, nggak usah pakai Alkitab pun, kita lihat aja kita sendiri. Kita kesini ada yang menggerakkan nggak? Sebenarnya aku mau tidur, nggak tahu nih bergerak sendiri nih. Terus mandi, terus ini, begitu? Kan nggak, memang mau kesini. Itu kehendak bebas namanya. Ada orang yang menggunakan kehendak bebasnya, suka-suka sendiri. Tapi ada orang yang menundukkan kehendak bebasnya pada kehendak Tuhan. Amin semua. Itu sebabnya setiap apa yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau manusia nggak punya kehendak bebas, tidak bisa dituntut oleh Tuhan. Kamu kemarin salah kan? Lu kan Tuhan yang menentukan. Kan nggak begitu. Iya kan? Tuhan memang menentukan sistemnya, hukumnya, tabur tuainya, desain manusia itu seperti ini. Tuhan yang menentukan semua. Tapi setelah diciptakan kita punya kewajiban untuk menyembah Dia. Kewajiban untuk belajar menjadi anak Allah. Kewajiban untuk belajar mencintai Tuhan dengan tulus. Jangankan begitu. Di samping kita pasangan hidup kita, kita pun belajar mencintai Dia. Kan gak langsung cinta terus 100% sempurna, kan gak. Belajar. Oh rupanya pasanganku ini ada kekurangannya juga. Kita belajar saling mencintai. Saling menerima, saling belajar, memperbaiki. Kan gitu. Kalau orang gak pernah belajar, dia gak pernah sempurna. Ada orang yang berpikir bahwa manusia itu diciptakan udah ada programnya. Nanti yang ini binasa, yang ini enggak. Salah itu saudara. Malah ada yang mengatakan sama saya, sebenarnya saya cerai sama istri saya itu Tuhan yang menentukan. Loh, kaget saya. Itu hiper Calvinis namanya. Calvinis tapi hiper banget gitu. Semua Tuhan yang tentuin, ini cerai saya juga ditentuin gitu. Belum pernah ditampar malaikat mulutnya. Tuhan disetting jadi sutradara yang jahat banget gitu. Menceraikan manusia. Waduh, itu benar-benar loh. Manusia kalau miring itu miringnya kebangetan. Ya, jangan saudara. Saudara jangan mengeraskan hati. Kita itu enggak ada papanya. Kita itu enggak ada papanya, tapi dikasihi Tuhan. Tuhan cinta banget sama kita. Bapa di surga tidak menginginkan seorang pun binasa dari kita. Jangankan binasa, Bapa di surga tidak ingin kita gagal juga dalam hidup ini. Sebenarnya begitu. Tapi karena manusia bandel, tampar, biar sadar, ya Tuhan, aku mau bertobat, aku mau sembuh, aku mau mengerti kehendak-Mu. Gitu. Jangan sampai kita ngalamin itu. Nggak usah ditampar Tuhan, kita harus bertobat. Jangan merasa sudah bertobat juga. Ada banyak hal yang kita mesti bertobat lagi. Ada amin? Ya. Ya. Jadi
Manusia itu memilih mau hidup seperti apa. Itulah sebabnya firman Tuhan isinya berupa ajaran. Kalau itu ajaran artinya kita harus belajar. Berupa apa lagi? Peringatan. Kalau firman Tuhan berupa peringatan artinya kita harus mendengarkan peringatan itu. Jangan dilakukan, sudah diperingatkan oleh Tuhan. Itu loh artinya. Firman Tuhan berisi juga tentang pernyataan kasih Tuhan. Artinya apa kalau Tuhan mengasihi kita? Kita pun harus mengasihi Dia. Kan begitu ya. Sederhana loh ini sebenarnya. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang ke bumi ini, heran loh. Anak Allah yang Maha Tinggi turun ke bumi, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba sebagai manusia, sama seperti kita. Lah kok kita nggak mau menerimanya? Yohanes 1 ayat 11. Coba kita baca, Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia itu siapa? Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ia datang kepada umat pilihan Israel. Tapi orang Israel tidak mau menerimanya. Malah menyalibkannya. Itu maksudnya ayat ini. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Luar biasa ya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa yang menolak, siapa yang menerima? Tuhan yang menentukan? Bukan. Manusianya mau terima enggak? Respon kita. Bukan Tuhan diam-diam program di dalam pikiran manusia. Bukan. Ayo kita kerahkan. Aku mau terima Tuhan. Terima Tuhan Yesus. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa di situ terjemahan yang lebih tepat adalah diberi hak istimewa. Privilege. Kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima hak istimewa. Privilege. Ya. Privilege. Yang pertama, privilege-nya. Yesus mati di kayu salib. Buat siapa? Buat semua orang yang menerimanya tentu saja. Yang nolak ya enggak, sorry. Makanya Kisah Rasul 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu diampuni. Siapa yang disuruh bertobat? Manusia. Bagian siapa? Bagian manusia, bukan bagian Tuhan. Tuhan perintahkan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Manusia diberi privilege salib. Kita sudah tidak, Tuhan tuh sudah tidak memperhitungkan dosa-dosa kita di masa lalu. Ke depan jangan buat dosa lagi. Amin. Ada orang yang ngomong sama saya gini, enggak apa-apa lah nanti diampuni lagi katanya. Waduh. Wah, licik sekali manusia ya. Disuruh berhenti berbuat dosa, enggak apa-apa lah masih lama aku matinya gitu. Loh. Ada ya begini ya. Tuhan tahu loh isi hati kita. Ya. Tiba-tiba dicabut nyawanya malam ini, gak sempat bertobat nanti. Salib harus diresponi. Mau terima gak? Mau terima diampuni dosanya. Kurang apa sih? Menerima Tuhan Yesus itu apa sih ruginya? Justru kita beruntung selamat, kok gak mau mengeraskan hati. Heran, nah, namanya manusia tuh heran. Disuruh selamat gak mau. Salib. Hak istimewa yang pertama itu pengampunan dosa diberikan Tuhan. Ya. Yang kedua apa? Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Semua kita memiliki roh Allah. Ingat, kemanapun kita pergi, kita punya roh Allah, Roh Kudus. Oleh sebab itu kemanapun kita pergi, kita harus hidup kudus. Itu loh maksudnya. Kudus itu apa? Tidak bercacat, tidak bercela. Dalam segala tingkah lakunya, makan, minum, bicara,
kerja, dagang, jadi guru, jadi apapun. Kan gitu. Kuduslah kamu dalam seluruh hidup kita tentunya. Harus kudus, tak bercacat, tak bercela. Ya. Yang ketiga, kita diberi Alkitab. Bagian kita apa? Belajar Alkitab, firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mengerti kehendaknya. Bagaimana aku harus hidup? Bagaimana sih hidup yang baik itu? Yang berkenan itu? Yang menyenangkan Tuhan itu? Yang sempurna itu bagaimana sih? Belajarlah Alkitab. Dikasih Alkitab, dikasih anugerah begitu luar biasa, nggak mau belajar. Disediakan sarana, males. Nggak tahu maunya apa. Setiap Rabu ada online Bible study. Yang nonton, yang ngikutin malah dari luar negeri. Yang dari dalam negeri malah sedikit. Aneh dunia ini memang. Tapi Tuhan Yesus memang bilang begitu sih, yang selamat sedikit. Surga tidak murahan, sorry ya. Makanya cintanya kita sama Tuhan itu kelihatan. Serius apa enggak tuh kelihatan sebenarnya. Ya, pilihan. Ingat, hidup ini pilihan. Kalau hari ini, pagi ini kita diingatkan, ya kita berubah yuk. Jangan keraskan hatimu. Jangan bandel. Sebab hidup cuma satu kali, lalu dihakimi kan, mati. Untuk mempertanggungjawabkan bagaimana kita hidup. Ya. Yang ketiga apa tadi? Alkitab. Yang keempat, ini saya ulang-ulang terus loh, udah sering ini sebenarnya. Yang keempat, Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi semua orang enggak? Tidak. Baca ayatnya yang teliti. Bagi orang yang mengasihi dia. Orang yang enggak mengasihi dia, sorry bro. Kau mau kaya, mau sukses, itu bukan kebaikan. Kebaikan itu biar enggak kaya, tapi kalau cinta Tuhan, itu kebaikan. Amin semua. Jadi kebaikan jangan diartikan kekayaan. Kebaikan itu keselamatan di dalam Tuhan. Karakternya mantap. Kaya pun enggak rusak. Enggak kaya juga enggak rusak. Biasa saja. Jadi berkat. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebenarnya ya, kita itu diproses oleh Tuhan. Setiap orang beda prosesnya. Ada yang berat karena kelas berat. Ada yang biasa-biasa aja karena sudah nurut. Yang keras hati itu dihajar sama Tuhan. Yang udah nurut lumayan hajarannya. Setiap orang beda. Hati-hati loh saudara. Mestinya kita belajar dengan apa yang kita alami selama ini. Aku dulu buat salah loh, aduh. Kalau aku ingat ya malu aku. Nah orang gak begitu. Mulut masih sembarangan ngomongnya. Tapi tenang-tenang aja, happy aja gitu. Wah mengerikan loh keadaan manusia itu. Mulai pagi ini saudara, mari kita bertobat. Ya, mari kita bertobat. Kita sudah menerima anugerah dari Tuhan. Melalui hidup kita sehari-hari, kita dididik terus. Kita sudah dimodalin pengampunan dosa, sudah dimodalin Roh Kudus ada dalam diri kita. Tubuhmu bait Allah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sudah dimodalin firman Tuhan. Kehendakku, baca Alkitab. Kan begitu. Bukan teori, nanti kalau kita mengerti, baru kita cari kehendak Tuhan. Tuhan bisa bicara lewat hati, lewat pengalaman yang kita lihat. Kan begitu harusnya. Ya, jadi kalau kita menerima anugerah itu, maka kita harus meresponi. Bukan barang anugerah itu. Udah terima nih, udah. Setiap pemberian anugerah, ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ingat baik-baik tuh, tanggung jawabnya kita meresponi Tuhan. Baik Tuhan, kalau gitu apa yang harus kulakukan? Kan kehendak bebas kita itu. Setelah diampuni, setelah saudara kita semua mendengar firman ini, apa respon kita? Kita mau ngapain nih dalam hidup kita? Itu tergantung kita. Apakah kita mau hidup untuk diri sendiri?
Apakah hidup menyembah mamon? Atau apa yang lain? Seseorang yang mengerti, tercerahkan. Seseorang yang tercerahkan, ia akan melihat gambar besarnya. Ternyata hidup ini sementara. Ternyata aku disetting jadi anak Allah. Ternyata mamon, kekuasaan, itu cuma sementara. Kita butuh, untuk menjadi berkat bagi dunia ini, tapi sementara. Saudara, ilustrasinya saya sering beri itu loh, kalau saudara main monopoli, tahu monopoli ya? Kan dadu digeledek-geledek, terus beli hotel. Beli hotel sebentar. Beli pabrik, jadi kaya gitu. Monopoli itu namanya. Monopoli, udah kaya, udah selesai, semua kalah nih. Terus, yes aku kaya gitu. Kan enggak. Ya udah selesai permainannya. Besok main lagi ya. Sama. Bedanya kita permainan cuma sekali. Waktu kita hidup ini. Saudara bisa bayangkan enggak orang yang triliunan uangnya? Ketika ia mati, pikirannya gimana? Waduh, itu gimana rumahku itu ya? Itu pabrik jet pribadiku itu belum diisi bensin kayaknya. Terus apa lagi? Waduh, gimana ini? Gimana Tuhan? Ngeri loh. Ngeri. Beda sama orang yang gak punya. Mau berangkat gak ada apa-apa ini. Gak ada yang dipikirin kan? Siap Tuhan. Oh, lebih enak, lebih enteng bebannya. Oh, banyak, apalagi yang banyak utang, makin enteng. Aduh, jangan ya saudara ya. Kita jangan berani menutup mata sebelum Tuhan berkenan. Ada amin ya. Iyalah, menutup mata nanti pengen buka lagi nggak bisa. Kegelapan yang dia hadapi. Hidup ini cuma sekali loh. Kadang-kadang saya malam gitu ya. Tuhan, gimana sih ya Tuhan? Terus kita cari kehendak Tuhan. Terus kita cari bagaimana Tuhan menjangkau banyak jiwa. Itu aja yang kita gumulkan. Sehari-hari belajar teknologi, belajar ini, belajar itu, berpikir ini bagaimana Tuhan. Begitu, kita semua harus belajar ke depan. Jangan kecil-kecil dipikirin, berantem sama teman, berantem, rebutan permen. Enggak penting-penting gitu. Berantemnya hal-hal kecil biasanya. Ya, pikiran tuh yang lurus ke depan, yang luas. Pekerjaan Tuhan itu luas. Pekerjaan Tuhan lu tak terbatas. Jangan picik, saudara. Saudara pun pelayan-pelayan Tuhan. Ada amin gak nih? Masa pelayan Tuhannya cuma saya sama beberapa pelayan? Pelayan Tuhan tuh saudara semua juga pelayan Tuhan. Ayo kita melayani. Melayani di tempatnya masing-masing. Saudara kan bisa bagikan link kebenaran ini ke semua cerita. Kita belajar yuk ini. Gitu loh. Kalau saudara anggap ini gak benar ya jangan dengar lagi. Kalau saudara anggap benar bagikan. Kasihan banyak orang itu apa ya namanya? Prejudis itu apa ya? Bahasa Indonesia prejudis apa ya? Praduga. Punya praduga bahwa ini sesat ini gitu. Belum didengar udah kesimpulan. Pinter itu namanya. Kalau ke toko buku gitu ya, lihat buku. Jelek nih buku ini. Belum dibaca. Belum dibaca. Baru judulnya. Buku itu nggak bisa dinilai dari sampulnya. Nggak bisa baca. Bisa nggak dinilai dari halaman 1 saja? Nggak bisa. Harus lengkap baru kita tahu apakah itu benar atau salah. Makanya kalau saudara terima yang di luar sana, kalau terima potongan short dari khotbah di sini, jangan langsung kesimpulan. Diikuti dulu. Ya, utuhnya. Kalau nggak mau ikuti utuhnya, jangan kesimpulan. Gitu loh. Nggak sempet, ya udah jangan ambil kesimpulan. Kalau orang haus dan lapar akan kebenaran, berapapun harganya dibayar. Ya, kita bukan robot loh. Kita itu bisa mengarahkan hidup kita. Mau ikut Tuhan atau tidak. Terserah masing-masing. Usahanya seberapa besar menentukan. Makanya iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung itu artinya kalau orang punya iman yang benar,
kuasanya dahsyat. Bukan kuasa gunung pindah gitu, bukan. Gunung pindah mati semua yang ada di gunung. Bukan itu, maksudnya sesuatu yang sangat sulit terjadi. Gunung itu lambang dari kekerasan hatimu itu. Kalau kamu punya iman, runtuh gunungnya, pindah deh. Kekerasan hatinya luluh. Jadi lembut. Kita semua mau punya hati yang lembut. Amin, saudara? Iya, kalau enggak mengeraskan hati itu binasa loh, saudara. Binasa. Kita bukan robot biologis, kita itu punya kehendak bebas yang bisa memilih, aku mau begini atau begitu. Kalau cuma memilih makanan enggak pengaruh. Setelah ini aku mau makan gado-gado atau sate. Enggak masalah itu. Tapi kalau pilihannya menentukan kekekalan, hati-hati. Jangan sembarang pilih. Itu loh maksudnya. Ya, mari kita bertobat semuanya. Jangan aneh-aneh. Dengerin khotbah yang lengkap. Dunia ini bukan panggung sandiwara. Seolah-olah Tuhan yang membuat skripnya. Nanti si A itu kecebur sumur. Si B itu gak percaya aku. Si C itu begini begitu. Bukan. Tuhan tidak menentukan. Kita yang menentukan. Aku mau ikut Tuhan. Mau bertobat atau tidak. Tapi Tuhan sudah berikan semuanya sama kita. Aku mati loh buat kamu. Kamu mau gak mati buat aku? Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita pun harus menyalibkan manusia lama kita. Kalau memang cinta Tuhan. Banyak orang gak cinta Tuhan. Percaya deh. Saya perhatikan gitu ya. Amin. Amin sih. Saya herannya setiap minggu saya perhatikan amin terus dia. Aduh, amin terus. Tapi, aduh, setiap kata yang keluar dari mulutnya itu menyakiti orang loh. Dia itu bingung loh. Bingung, ini yang salah siapa ya? Amin kan artinya ngerti, tapi kok kelakuannya itu begitu ya? Aduh, Tuhan tolong deh. Salah satu manifestasi dari natur dosa yang ada dalam diri manusia itu ya. Perhatikan baik-baik ini. Salah satu manifestasi dari natur dosa itu namanya lembam. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengerti bahasa Indonesia lembam. Lembam itu dalam bahasa Inggris inert. Inert. Inert itu begini loh saudara. Kalau kita naik bus, ya, bus itu kencang jalannya. Terus tiba-tiba ngerem. Ketika dia jalan kencang, kita ikut jalan atau kita tetap diam di tempat? Kan ngikut sama busnya kan? Begitu berhenti, kita nggak mau berhenti. Wow, jatuh gitu. Inert. Nggak berubah dari posisinya. Padahal bus sudah berhenti, dia mau terus kita. Inert. Lembam. Kalau dalam bahasa sederhana apa ya? Lambat merespon. Dalam bahasa lain resisten. Dalam bahasa lain malas berubah. Dunia sudah berubah, dia nggak berubah. Dunia sudah zaman begini, dia masih ketinggalan pikirannya zaman dulu. Ketinggalan. Karena nggak mau berubah, malas berubah. Dulu saya pernah seminarkan topik judulnya Boiled Frog Syndrome. Katak yang direbus sindrom. Katak itu kalau direbus, ya, suhu air naik pelan-pelan, dia merasa hangat. Pada waktu suhunya 30 derajat, dia merasa suhunya masih 20, karena kulitnya tebel telat. 20 nih, padahal udah 30. Ketika naik 40 derajat, dia berasanya 30 derajat. Ketika naik 60 derajat, dia masih berasa 40. Masih hangat nih. Ketika 100 derajat, dia berasanya 60. Kok agak hangat ya? Leleh. Telat. Boiled frog syndrome. Manusia itu banyak yang begitu. Enggak lah, belum. Loh padahal udah dalam bahaya. Enggak lah, enggak apa-apa, masih lama waktunya. Loh, kita bisa mati setiap saat, saudara. Jangan seperti katak. Kita diciptakan dengan akal budi. Jangan lambat terus, padahal udah bahaya. Ya, jangan saudara. Dunia ini bukan panggung sandiwara. Dunia ini panggung perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Ibrani 12 ayat 1. Kita itu ikut perlombaan yang diwajibkan. Lomba apa, saudara? Lomba voli? Lomba pingpong? Bukan. Lomba mau jadi anak Allah. Kita itu anak dunia tadinya. Tenggelam dalam kuasa dosa. Keluar, kata Tuhan. Keluar, lari, mau jadi anak Allah. Gitu loh. Jadi hari ini jangan bandel masih hidup dalam dosa. Masih kasar. Masih nggak sabaran. Masih tidak suka baca Alkitab. Tidak suka khotbah yang keras-keras, maunya yang lembut-lembut, yang menghibur doang. Berubahlah. Jangan kayak kodok, udah 100 derajat, masih 60 derajat berasanya. Mati dia, nggak lompat soalnya. Telat. Itu yang namanya lembam itu. Hukum inersia. Rupanya berlaku juga di hukum rohani juga tuh. Ya, makanya ya, saudara kita itu serius apa enggak sih menyembah Tuhan? Kalau serius tindakannya mana? Banyak orang zaman sekarang itu ke gereja cuma jadi kebiasaan. Cuma jadi kebiasaan. Sebenarnya enggak cinta Tuhan. Padahal Alkitab itu memberikan contoh. Ya, bukan contoh. Alkitab itu ada banyak kitab kan? 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Mestinya setiap kitab itu ada hikmatnya. Kita bisa ambil. Makanya ikut online Bible study. Supaya kita dapat hikmatnya. Kalau hikmat kita lengkap, ya Tuhan. Mengerti. Kan gitu. Seperti kitab Pemazmur. Ketika mencintai Tuhan, dia seluruh hidupnya. Dia ingin ketemu Tuhan terus. Iya, ia memuji Tuhan, bermazmur, saudara. Pemazmur itu luar biasa loh. Ia menggunakan kata-kata sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, saudara. Ya. Zaman sekarang malah yes diberkati. Ini cinta macam apa ini? Cinta yang benar itu sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan. Engkau tetap gunung batuku. Begitu. Ya. Seperti rusa merindukan aliran sungai. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, seperti rusa. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku
Dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Saudara, kita diberi kehendak bebas supaya kita memilih untuk mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia. Kehendak bebas itu bukan artinya kamu boleh ngapa-ngapain aja, bebas. Bukan itu. Kehendak bebas itu kau bisa pilih dunia atau aku, kata Tuhan. Dikasih pilihan. Bahkan dikasih contekannya, kalau kamu pilih dunia, musuh Allah, binasa. Udah dikasih tahu jawabannya kan? Beda dengan ujian. Ujian matematika, waduh ruwet banget nih. Jawabannya yang mana nih? Tuhan enggak gitu. Tuhan sudah kasih pilihannya. A, kau pilih dunia, binasa. Pilih aku, selamat. Sederhana pilihannya. Tapi manusia gini, aku pilih Tuhan. Di mulut. Di perbuatannya pilih dunia. Kan gitu ya. Coba kita berubah lagi hari ini. Ini sudah khotbah yang keberapa yang saudara dengar. Jangan ditunda perubahan itu. Jangan lembam. Jangan ditunda. Saudara tahu nggak? Orang yang suka menunda, itu natur dosa itu sebenarnya. Masih ujiannya masih besok. Ini baru jam 9 pagi. Senin kan besok. Besok masih jam 12 kok ujiannya. Gitu. Tunggu detik demi detik. Masih lama. Detik berganti menit. Menit berganti jam. Udah 1 jam. Baru jam 10 ntar. Masih lama besok. Jam-jam ganti. Ganti hari. Udah besok nih. Masih ntar siang. Masih ntar siang katanya. Terus begitu. Sampai akhirnya terlambat. Sama manusia begitu. Suruh bertobat kok susah banget ya. Kok di sini semua kayak malaikat. Di rumah istri-istri telepon saya. Waduh Pak, suamiku itu dahsyat Pak kalau di gereja. Maksudnya di rumah juga dahsyat Pak. Kasarnya maksudnya. Aduh Tuhan tolong ampuni mereka. Suka menunda itu natur dosa loh. Saudara tahu nggak itu mengerikan loh. Saya diberi mimpi Tuhan mengerikan. Besok ujian. Sekarang masih tenang-tenang. Masih tenang-tenang. Masih besok gitu. Itu mimpi. Gitu. Padahal saya bukan orang yang tipe itu. Dikasih mimpi. Masih besok. Besok pagi juga gitu. Sarapan dulu. Terus habis sarapan, ngobrol sana, ngobrol sini, olahraga, main ini, main itu. Terus lupa saya. Tiba-tiba udah malam. Ujiannya tadi siang. Itu ngeri loh. Ngeri. Dan itu mimpi saya yang sebenarnya itu. Saya mimpi begitu. Waduh ini gimana ini? Dulu waktu saya skripsi itu. Teman-teman saya sudah lulus semua gitu kan. Kok saya nggak lulus-lulus ya dalam mimpi itu. Aduh Tuhan ini gimana ya. Saya udah ngotot padahal. Nggak bisa juga. Akhirnya skripsinya selesai. Dalam mimpi ya. Udah selesai nih. Saya maju. Ke kampus nih. Sampai di kampus. Kok gedungnya sudah warnanya lain. Kok bentuk gedungnya lain. Terus di dalam teman-teman saya kok sudah tua semua. Ini tahun berapa ini? Gila saudara. Telatnya bertahun-tahun sampai tua. Gak selesai-selesai saya skripsinya. Saya bangun, aduh Tuhan. Waduh, bayangin kalau kita sadar, kita telat. Jangan terlambat saudara. Hari ini, saat ini mungkin sudah agak terlambat. Tapi belum terlambat banget.
Bertobatlah saudara. Amin. Kalau enggak kapan lagi? Ya, kalau menyembah aja pintar Tuhan Allah. Adonai Elohim. Ngomongnya begitu. Tapi perbuatannya enggak menggambarkan penyembahannya. Ya. Saudara ya. Nanti dibaca ya Yakobus pasal 2 ayat 19 sampai 26. Yakobus pasal 2 ayat 19 sampai 26. Karena manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Bukan hanya karena imannya saja. Artinya perbuatan baik menyelamatkan. Tidak. Iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan, tubuh tanpa roh. Mati iman itu. Gak selamat maksudnya. Saya mau bacakan satu ayat saja di antara Yakobus itu ya. Coba. Ini untuk orang-orang di luar sana ini. Yang cocok dengan ayat ini. Yakobus pasal 2. Ayatnya yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati? Iman yang kosong. Percuma. Kok amin-amin itu percuma. Kok dengan mulut mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, percuma. Kalau tanpa perbuatan. Bahkan iman disempurnakan lewat perbuatan nyata. Bagaimana kita bisa mengampuni sesama kalau tidak praktek? Teori itu namanya. Ya, banyak orang curang, atau dagang curang, kerja curang, malu-maluin. Tahu. Kita kalau salah dikit ya, kita malu loh. Tapi nggak sengaja. Kalau sengaja, nggak diampuni sama Tuhan. Dosa yang disengaja dan tidak bertobat tidak bakalan diampuni Tuhan. Oleh sebab itu, perbuatan penting. Lakukan iman kita itu. Lakukan, arahkan kehendak bebas kita untuk belajar. Mengerti kehendak Tuhan. Lakukan, persembahkan seluruh hidup ini. Jangan sedikit persembahannya. Dukung pekerjaan Tuhan. Lakukan di luar sana juga, bukan cuma di gereja. Hidup ini enak, tapi aku ekonomi pas-pasan. Enggak apa-apa, bukan soal ekonomi. Enggak usah kasih persembahan. Tapi harus melakukan pekerjaan Tuhan. Bagikan kebenaran. Itu loh. Yang banyak duit, dukung pekerjaan Tuhan. Enggak mau, enggak apa-apa. Urusan sama Tuhan. Saya enggak pernah urusan duit di sini. Cuma saya sayang aja. Kalau orang uangnya banyak enggak dipakai untuk Tuhan, sayang aja. Nanti kau mati, adanya di rekening doang, catatan. Cuma catatan. Ya, khotbah di sini ini memang keras, saudara. Ya, tapi itu benar. Amin ya semua ya. Kalau enggak percuma kita ngomong Adonai Elohim. Beneran. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha Maha Kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim. Lihat saudara. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus,
tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesembahan kita itu yang maha tinggi, yang sangat mengasihi kita. Hari ini kita lagi prihatin ya saudara ya. Bapak Gembala senior kita sedang sakit. Kita hanya bisa berdoa saudara. Kiranya Tuhan Allah menyembuhkan. Saudara, bertobatlah saudara. Kita doakan Pak Eras ya saudara ya. Kita berdoa sejenak ya. Bapa kami yang di surga, Tuhan Allah, Adonai Elohim kami. Kalau boleh hamba berdoa untuk Bapak rohani kami, Pak Erastus Sadop Sabdono, yang sedang terbaring sakit. Biarlah Tuhan jamah yang terbaik yang terjadi. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Biarlah Tuhan pakai kami semua. Tuhan ampuni semua atas kehendak Tuhan. Mohon ya Tuhan, kami semua sepakat untuk berdoa. Mohon Tuhan sembuhkan. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira 2 minggu yang lalu saya sudah pamitan sih dengan Pak Eras. Jadi kita baik-baik saja. Ada Pak Eras, ada Ibu Eras. Kita sudah pamitan. Pak Eras berkata begini, kamu selamatkan orang-orang yang bisa kamu selamatkan. Ku selamatkan orang-orang yang bisa ku selamatkan. Baik Pak. Jadi tolong saudara jangan bikin cerita yang enggak ya. Pak Eras lagi sakit kok kita keluar, bukan itu. Bukan. Kita sudah pamitan baik-baik. Enggak ada masalah. Itu aja sih saudara. Kita berharap nanti suatu hari kita semua ketemu di surga saudara. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, pertanyaannya begini aja. Now or never. Sekarang atau tidak pernah berubah sama sekali. Orang yang suka menunda-nunda terus akhirnya terlambat, saudara. Beneran. Jangan. Makanya kalau saya ditanya bagaimana cara berhenti berbuat dosa. Gak ada caranya. Sekarang juga berhenti. Ada orang yang mau berhenti merokok. Bagaimana caranya berhenti ngerokok? Gak ada caranya. Berhenti sekarang juga. Gitu caranya. Dikurangi sedikit-sedikit, gak bisa, nanti balik lagi. Ketika berhenti, wah mulutnya pahit, pusing, sakit kepala. Memang begitu, tahan. Sama orang berhenti berbuat dosa, aduh Tuhan, susah, tahan. Gak ada cara lain, sekarang atau tidak pernah. Sebab kita tidak tahu kapan kita mati, saudara. Ya, amin saudara. Saudara ya, seperti pepatah berkata, 1000 langkah dimulai 1 langkah. Kalau kita tidak pernah melangkah, gak akan ada 1000 langkah ke 1000. Gak ada. Melangkah saudara, dulunya kasar sekarang dikurangi. Berhenti. Kalau gak bisa. Gak bisa saudara. Gak bisa berubah. Ya, jangan sampai kita semua terlambat. Kita mau, aduh saudara, kita itu jadi keluarga sejak sekarang di bumi. Ya, nanti kalau gereja namanya beda, gak usah merasa beda. Kita mengasihi semua orang. Gitu loh maksudnya. Nanti suatu hari kita ketemu lagi di surga, kan enak. Amin ya saudara ya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Adonai. Adonai. Elohim, Adonai, Echad, Adonai, Elohim, Adonai, Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Sekali lagi Adonai Elohim. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus,
Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bapa kami yang di surga, di sisa umur hidup kami ini, kami mau belajar terus Tuhan. Sebelum kami menutup mata, kami mengucap syukur untuk gerejamu ini. Pakailah secara luar biasa, secara ajaib menjangkau banyak jiwa. Menyadarkan jiwa-jiwa yang mulai menyamping ke kiri ke kanan. Menjangkau yang belum terjangkau. Mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan yang dengan tulus bersama-sama kami semua melayani. Mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Biarlah ini menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Juga seluruh umatmu dimanapun berada, ubahkan setiap akal budi kami ya Tuhan. Terima kasih. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa di surga, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Sehat, umur panjang. Hikmat, marifat. Kepekaan turun atas kita semua. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.